فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsus salis wa sab'un ba'dal alf, 1073. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, Uwaimir al-Ansari. Baik, dijuluki sebagai hakimu as-sahabah, orang bijaknya sahabat. Jelas para sahabat orang-orang yang bijak. Tapi Abu Darda terkenal karena kalau kita lihat di dalam biografi beliau, dalam syiar dan lain-lain, kata-kata mutiaranya banyak sekali. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia akan dilindungi dari dajjal. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, min akhiri suratil kahf, dari akhir surat Al-Kahfi. Rawahuma Muslim, ya dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan keutamaan untuk kita menghafal surat Al-Kahfi. Atau apa? Paling tidak kita membaca saja, itu pun sudah bagus sekali. Kita baca tiap hari, lama-lama hafal juga itu, terutama 10 pertama atau 10 terakhir. Walaupun kebanyakan ulama merajihkan 10 yang pertama, yang lain merajihkan 10 terakhir. Tak masalah, dua-duanya sahih. Surat Al-Kahfi ada berapa kan? 110 ayat ya. Baik. Hikmahnya telah dijelaskan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ana dapatkan di dalam kitab Kashful Mushkil punya Ibnul Jauzi, yaitu apa keterkaitan antara peristiwa Dajjal dengan dengan surat Al-Kahfi. Padahal tak ada dalam surat Al-Kahfi pembicaraan Dajjal, tapi pembicaraan yang lebih dahsyat lagi boleh jadi dari beberapa sisi, yaitu masalah Ya'juj dan Ma'juj. Sisi kesesuaiannya adalah masalah al-ajaib, keajaiban-keajaiban. Tatkala Dajjal nanti ketika dia keluar menjelang hari kiamat mendatangkan berbagai keajaiban yang membuat orang ternganga, terpana, akhirnya jadi kafir murtad boleh jadi. Maka orang mukmin hendaknya dia mengingat wasiat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan terpedaya dengan Dajjal. Pegang warisan ini, yaitu surat Al-Kahfi, terutama 10 pertama atau 10 yang terakhir. Karena surat Al-Kahfi itu penuh dengan cerita keajaiban-keajaiban. Yang awal-awal terkait apa? Tanda kekuasaan Allah di alam semesta, alam-alam yang ma'ruf, perkara alamiah. Istilahnya orang alamiah, maksudnya adalah terkait dengan keadaan alam semesta secara umum. Itu pun keajaiban yang besar sekali kalau orang merenungkan. Kemudian Allah berbicara tentang masalah Ashabul Kahfi, itu pun penuh dengan keajaiban-keajaiban. Mereka dilindungi oleh raja yang jahat itu, kalau betul nama rajanya adalah Dikianus. Dan bagaimana mereka justru, dan doanya dikabulkan agar dipersiapkan untuk mereka tempat perlindungan yang baik. Ternyata Allah menjadikan mereka terlindungi dalam gua, padahal gua tak ada pintunya, tak ada fasiliti yang sedap-sedap rumah, tapi justru mereka terlindungi, bahkan hidup terus selama 309 tahun. Dan bagaimana walaupun mereka tidur, tetapi Allah yang mengatur mereka, menjadikan mereka badannya berbolak-balik ke kanan, ke kiri. Karena kalau terus-menerus, apalagi sampai 300 tahun ya, 309 tahun, terus-menerus dalam satu posisi, badan akan rusak. Boleh jadi jantung yang tertekan, atau pembuluh darah sebelah situ yang terhimpit, dan seterusnya. Tapi Allah membolak-balikkan ke kanan, ke kiri, agar sirkulasi darahnya baik, sirkulasi apalagi itu oksigen dalam badan juga baik, tekanan juga setimbang, dan seterusnya. Demikian pula Allah jadikan matahari itu menimpa mereka pada waktu terbit dan seterusnya, dan di beberapa kesempatan, tapi tidak terus-menerus yang akan membahayakan mereka.
Betul-betul Allah sudah mengatur bagaimana pencahayaan itu masuk. Dan Allah jadikan tak ada seorang pun yang mengganggu karena ada seekor anjing yang tidur di depan pintu. Yang kalau engkau lihat, engkau akan berpaling ketakutan melihat situasi yang menakutkan itu. Dan seterusnya. Mereka dicari, tak didapatkan, padahal ada di gua itu. Dan Allah menjaga selama 309 tahun, tidak berubah. Dan seterusnya. Ini tanda kekuasaan yang hebat sekali, yang besar sekali. Maka kalau Allah mampu melindungi Ashabul Kahfi, Allah juga mampu melindungi hambanya tatkala Dajjal itu datang. Baik. Ini adalah sisi kesesuaiannya. Demikian pula Allah Ta'ala bercerita tentang perjalanan Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir. Itu pun penuh dengan keajaiban. Sebelum jumpa Nabi yaitu apa? Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah Ta'ala untuk mencari Nabi Khidir, hendaknya berbekal dengan ikan masin, ikan yang dikeringkan dan diasinkan. Tahu-tahu ikan itu jadi hidup ketika mendekati Majma'ul Bahrain, tempat pertemuan dua lautan. Maka ini isyarat bahwasanya memang Allah lah yang maha kuasa, maha menghidupkan dan maha mematikan. Dajjal tak mampu apa-apa. Walaupun nampak menghidupkan orang mati, tapi Nabi sudah mengingatkan, itu bukan betul-betul orang mati yang dihidupkan, tetapi setan yang menipu. Yang kemudian apa istilahnya itu? Yang menghidupkan orang di alam kubur yang sudah dikubur. Adapun orang yang terakhir, Allah lah yang memberikan izin untuk kemudian membantah Dajjal, bukan karena orang itu tunduk pada Dajjal, karena dihidupkan oleh Dajjal, bukan. Dan seterusnya. Maka hendaknya kaum muslimin tidak terpedaya dengan peristiwa-peristiwa itu, karena yang mampu menghidupkan dan mematikan adalah Allah, yang mampu memberikan rezeki adalah Allah. Dajjal tak mampu apa-apa. Dia mampu apa? Sementara untuk mengobati matanya yang sakit saja tak mampu, menghilangkan lafaz kafir di keningnya pun dia tak mampu. Maka dia bukan Tuhan yang sebenarnya. Demikian pula setelah itu berbicara tentang Dzulqarnain, yang Allah memudahkan dia untuk pergi ke barat, pergi ke timur dengan berbagai tanda kekuasaan yang Allah bentangkan agar dia semakin kuat keimanannya. Dan memang dia pergi ke sana kemari bukan seperti yang disangkakan, yaitu dia adalah Alexander the Great, Raja Macedonia yang dibantu oleh Aristoteles, bukan. Ini adalah raja yang beriman di zaman, kata Syekhul Islam, yaitu di zaman Nabi Ibrahim. Dan dia dibantu oleh Nabi, ada seorang Nabi yang mendatangkan wahyu dari Allah, imma ang tu'adziba wa imma, dan seterusnya. Ini wahyu dari Allah. Wahai Dzulqarnain, engkau ada pilihan, engkau menyiksa mereka atau engkau memberikan kebaikan kepada mereka. Kemudian Dzulqarnain mengatakan orang yang baik akan dimuliakan, orang yang jahat akan disiksa, dan seterusnya. Dengan berbagai keajaibannya, sampai kemudian ke barat dan seterusnya, itu ke barat melihat bagaimana matahari itu terbenam di lumpur, yaitu sesuai dengan pandangan mata. Kemudian pergi lagi, yang boleh jadi adalah ke daerah Khurasan dengan entah bagaimana kaifiatnya, sampai di antara dua gunung itu berjumpa dengan orang-orang yang mengeluhkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di bumi dan seterusnya. Kemudian beliau membuat dinding yang terbuat dari besi-besi yang dipanaskan itu, bagaikan selimut yang bergaris-garis. Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu untuk menaikinya dan tidak mampu untuk melubanginya. Herannya adalah kenapa mereka kalau ingin menyerbu bumi, kenapa tak lewat jalur lain, ya kan bumi ini bulat istilahnya menurut pendapat jumhur. Ini tanda kekuasaan Allah, sama saja bumi bulat atau tidak bulat. Ternyata Ya'juj dan Ma'juj dengan kedahsyatan fisikal mereka tak mampu untuk menebar kerusakan di bumi selama dinding Dzulqarnain itu ada. Padahal Dzulqarnain tidak mengelilingi bumi, pagarnya itu, dindingnya, tapi hanya membentengi di antara dua gunung. Tapi bagaimana dengan itu Allah mendatangkan berkah, menjaga peradaban manusia sampai sekarang masih makmur, masih hidup senang. Padahal ya kalau tidak ada dinding itu mungkin bencana yang mengerikan.
dengan seizin Allah Ta'ala. Sampai nanti apabila tiba waktunya dinding itu hancur, barulah Ya'juj dan Ma'juj akan menyerang, turun bagikan air bah yang datang dari dataran tinggi. Min kulli hadabi yang silur, betul-betul mengalir dari setiap tempat yang tinggi. Ini tanda kekuasaan yang hebat sekali. Kita berhutang budi besar kepada Dzulqarnain dengan apa dinding yang beliau buat itu. Entah berapa ribu tahun sudah dinding itu. Ternyata berkah besar. Manusia mampu hidup tentram. Padahal di balik dinding itu ada makhluk yang sangat mengerikan, yang ditahan sampai nanti suatu waktu ketika Dajjal sudah mati, baru dinding itu pecah dan gantian Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di bumi. Maka di dalam peristiwa ini ada banyak tanda kekuasaan Allah dan ada banyak perkara yang menunjukkan keajaiban-keajaiban. Maka orang yang merenungkan surat Al-Kahfi, dia akan mendapati betapa ajaibnya pengaturan Allah di alam semesta ini. Maka dia tidak akan heran terhadap keajaiban yang didatangkan Dajjal. Tak ada apa-apanya itu pengaturan atau keajaiban Dajjal. Tak ada apa-apanya dibandingkan keajaiban yang ditampilkan oleh penguasa alam semesta. Nah, ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi secara ringkas. Apa hikmah bahwasanya menghafal surat Al-Kahfi tadi, terutama 10 pertama atau 10 terakhir, itu dengan itu seseorang akan terlindungi dari Dajjal. Di antara gambarannya adalah macam itu, dan Allah lebih tahu. Lalu untuk apa kita menghafal itu? Toh Dajjal tidak datang di zaman sekarang. Ya, Dajjal akbar nanti. Maka apa? Kita wariskan ilmu ini kepada keturunan kita agar mereka selamat dan kita mendapatkan pahala jariah. Ilmu yang bermanfaat diamalkan terus, maka kita mendapatkan pahala. Orang yang kita ajari, dia membaca itu, kita mendapatkan pahala terus menerus. Lagi pula di zaman sekarang banyak Dajjal, tapi Dajjal jilah. Dajjal kecil yang terus membawa penipuan, membawa fitnah. Maka dengan kita rajin membaca membaca surat Al-Kahfi dengan memahami kandungannya, termasuk juga surat-surat yang lain, kita insya Allah akan mampu menghadapi fitnah-fitnah Dajjal yang semacam itu. Ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Toyib, masih terkait dengan surat Al-Kahfi ya. Oh enggak, yang setelahnya ini Al-Baqarah. Pembahasannya Al-Baqarah. Sebenarnya masih ada hadis yang lain, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu barang siapa membaca ayat kursi, membaca surat Al-Kahfi, maka akan diberi cahaya yang memancar dari tempat dia sampai ke surga, akan mendapatkan syafaat dan seterusnya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud dan lain-lain. Adapun tambahan lafaz yaumal jumu'ah ini syadz, tambahannya syadzah. Yang betul adalah tidak ada lafaz yaumal jumu'ah, tapi umum kita rajin-rajin membaca, tidak hanya di hari Jumat. Bagaimana kalau hari Jumat? Tak masalah, hari Jumat pun termasuk hari-hari juga. Cuma lebih baiknya adalah setiap hari, bukan hanya hari Jumat. Barang siapa hanya membaca hari Jumat pun tak masalah. Ya, baca ayat. Tak masalah semampunya. Kalau hadis Abi Sa'id semua, yang penting apa? Yang penting adalah surat Al-Kahfi. Kalau mampu, kalau tak, intinya sering-sering dalam hidup kita tercatat kita sering membaca surat Al-Kahfi. Kalau mampu tiap hari lebih bagus lagi, biar cahayanya semakin sempurna. Karena dia soal Nabi Nah, ini alal khilaf, entah beliau Nabi atau bukan. Karena apa? Allah Ta'ala mengatakan kulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma, dan seterusnya itu anta takhidha minhum husna fihim husna. Wahai Dzulqarnain, engkau ada dua pilihan, kata kami, kata Allah Ta'ala. Engkau menyiksa mereka atau engkau berbuat kebaikan pada mereka. Maka kata sebagian ulama, boleh jadi dia Nabi mendapatkan wahyu, atau dia disertai oleh Nabi. Nah, Nabi itu yang menyampaikan perintah Allah kepada Dzulqarnain. Yang pasti minimalnya kata Syekhul Islam, dia hamba yang soleh, dia wali Allah. Iya. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Raqim maksudnya adalah anjing. Kata jumhur ulama maksudnya raqim anjing. Itu Israiliyat tambahannya, entah. Wallahu a'lam. Itu aneh sangat.
Itu hayalan. Nah, itu percaya dengan itu. Iya, itu Israiliyat. Tidak tahu. Tidak tahu apa itu. Memang kalau kita lihat di tafsir di beberapa kitab tafsir apa namanya? Al-Qurtubi disebutkan warna anjingnya begini, ekornya begini, bulunya begini, tapi itu tambahan dari Israiliyat, dari mana mereka tahu juga. Itu pun khilaf. Banyak versi dari kalangan Bani Israel dan tidak penting. Oh iya. Memang tahu-tahu jadi dipakai zaman sekarang begini-begini, tapi itu bukan ajaran Nabi, tapi ya. Ilahuna wallahu a'lam.